Biografi Aristoteles. Aristoteles dilahirkan di kota Stagira, kota di wilayah Chalcidice, Tracia, Macedonia, tengah tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya yang bernama Nicomachus adalah seorang tabib pribadi Raja Amintas III dari Macedonia. Ayahnya meninggal ketika Aristoteles berusia 15 tahun. Karena itu, ia kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Prokenus. Pada usia 17 tahun, Aristoteles pergi ke Athena belajar di Akademi Plato dan menjadi murid Plato. Kemudian, ia diangkat menjadi seorang guru selama 20 tahun di akademi tersebut. Di bawah asuhan Plato, dia menanamkan minat dalam hal spekulasi filosofis. Aristoteles merupakan orang yang pertama di dunia yang dapat membuktikan bahwa bumi itu benar-benar bulat. Pembuktian yang dilakukannya dengan jalan melihat gerhana. 10 jenis kata yang dikenal orang saat ini dengan kata benda, kata sifat, kata benda, dan sebagainya. Dengan meninggalnya Plato pada tahun 347 sebelum Masehi, Aristoteles meninggalkan Athena dan mengembara selama 12 tahun. Dalam jenjang waktu itu, ia mendirikan akademi di Assus dan menikah dengan Pythias yang tak lama kemudian meninggal. Lalu ia menikah lagi dengan Herpililis yang kemudian memberikan ia seorang anak laki-laki yang akhirnya ia beri nama Nicomachus seperti ayahnya. Pada tahun-tahun berikutnya, ia juga mendirikan akademi di Mytilene. Saat itulah ia sempat menjadi guru Alexander Agung selama 3 tahun. Di tahun 335 sebelum Masehi, sesudah Alexander naik tahta kerajaan, Aristoteles kembali ke Athena dan mendirikan semacam akademi di Lyceum. Di sinilah selama 12 tahun ia memberikan kuliah, berpikir, mengadakan riset dan eksperimen, serta membuat catatan-catatan dengan tekun dan cermat. Dalam masa kepemimpinannya, Alexander Agung tidak meminta nasihat kepada bekas gurunya, tetapi ia berbaik hati menyediakan dana bagi Aristoteles untuk melakukan riset eksperimen. Hal ini mungkin menjadi contoh pertama dalam sejarah seorang ilmuwan menerima jumlah dana yang besar dari perintah untuk maksud penelitian atau penyelidikan. Walaupun begitu, hubungan Aristoteles dengan Alexander Agung diliputi oleh berbagai macam polemik. Aristoteles menolak secara prinsipil secara kodiktoran Alexander, apalagi ketika Alexander menghukum mati sepupu Aristoteles dengan tuduhan pengkhianatan. Alexander memandang Aristoteles terlalu demokratis pikiran untuk membunuhnya pula, tetapi Aristoteles memiliki hubungan yang erat dengannya dan sangat dipercaya oleh orang-orang Athena sehingga Alexander mengurungkan niatnya. Kemudian Alexander meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi dan golongan anti Macedonia memegang tumpuk kekuasaan di Athena. Aristoteles didakwa kurang ajar kepada dewa dikarenakan penelitian yang ia lakukan. Karena takut dibunuh orang Yunani yang membenci pengikut Alexander, Aristoteles akhirnya melarikan diri ke Chalcis. 1 tahun setelah pelariannya ke kota itu, tepat pada tahun 322 sebelum Masehi, Aristoteles meninggal pada usia 62 tahun. Buah pikir Aristoteles. Pembagian filsafat menurut Aristoteles. 1. Logika. Penemuan Aristoteles yang terbesar dalam bidang logika adalah silogisme. Silogisme maksudnya uraian terkunci, yaitu menarik kesimpulan dari kenyataan yang umum atas hal yang khusus dan dapat digunakan dalam menarik kesimpulan yang baru dan tepat dari dua kebenaran yang telah ada. Sebagai contoh, ada dua pernyataan. Yang pertama, setiap manusia pasti akan mati, dan yang kedua, dia adalah manusia, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dia pasti akan mati. Menurut Aristoteles, pengetahuan baru dapat dihasilkan melalui dua cara, yaitu induksi dan deduksi. Induksi yaitu bertolak dari kasus-kasus yang khusus menghasilkan pengetahuan tentang yang umum, sedangkan deduksi bertolak dari dua kasus yang tidak disangsikan dan atas dasar itu menyimpulkan kebenaran yang ketiga. Cara deduksi inilah yang disebut silogisme. 2. Filosofia Theoretica. Fisika, yaitu tentang dunia material atau ilmu alam dan sebagainya.
Kosmos terdiri dari dua wilayah yang sifatnya berbeda, wilayah sublunar di bawah bulan, maksudnya bumi, dan wilayah yang meliputi bulan, planet, dan bintang. Aristoteles beranggapan bahwa jagat raya terbatas, berbentuk bola, dan jagat raya tidak mempunyai permulaan dalam waktu dan tidak mempunyai akhir atau kekal. Sedangkan bumi dan isinya terdiri dari 4 unsur: api, udara, tanah, dan air. Sedangkan selain bumi hanya terdiri dari satu unsur, yaitu aether. Penggerak pertama adalah yang tidak digerakkan. B. Matematika, yaitu tentang barang yang menurut kuantitasnya. Aristoteles berprinsip bahwa ketidakhinggaan hanya ada di dalam konsep saja. Pemikiran ini kemudian menjadi peradaban pada generasi setelah beliau. Pemikiran Aristoteles yang terbesar dalam matematika adalah tentang logika dan analisis. Aristoteles berpendapat bahwa logika harus diterapkan pada semua bidang ilmu, termasuk matematika. Analisis diperlukan untuk membangun aksioma-aksioma yang terdapat di dalam matematika. Dia menuliskan gagasan-gagasannya tentang logika ini pada bukunya yang baru dan temukan ratusan tahun setelah kematian Aristoteles. Metafisika, yaitu berpusat pada persoalan barang dan bentuk yang dikemukakan sebagai pengganti pengertian dari dunia idea Plato yang ditolaknya. Berbeda dengan Plato yang memisahkan idea dengan kenyataan lahir, Aristoteles beranggapan bahwa bentuk ikut serta memberikan kenyataan pada benda. Benda dan bentuk tidak dapat dipisahkan. Barang ialah materi yang tidak mempunyai bangun, melainkan hanya substansi. Maka bentuk adalah bangunnya. Sebagai contoh, pada pandangan Plato, jiwa tidak dapat mati karena merupakan suatu yang dikrodati berasal dari dunia ide. Plato berpendapat bahwa jiwa itu bersifat kekal, sedangkan menurut Aristoteles, jiwa dan tubuh ibarat bentuk dan materi. 3. Filosofia praktika. Yang pertama, etika atau kesusilaan dalam hidup perorangan, dan ekonomi atau kesusilaan dalam hidup kekeluargaan. Aristoteles memakai pendekatan biologis untuk menganalisa manusia. Menurutnya, manusia adalah seekor binatang dengan unsur tertentu yang khas, tidak seperti binatang pada umumnya yang teratur oleh kebiasaan. Manusia dapat dengan sadar mengendalikan dorongan-dorongan non-rasional, memiliki nafsu yang bermacam-macam. Salah satu nafsu dari manusia adalah bersosialisasi, baik berupa sekedar bersahabat atau urusan seksual. B. Politika atau kesusilaan dalam hidup kenegaraan. Sebagai murid Plato, walaupun Aristoteles banyak terpengaruh olehnya, namun tidak semua ajarannya diterima mentah-mentah. Ajarannya dikupas secara praktis. Pengupasan juga dilakukan secara logis dan sistematis, berdasarkan metode induksi atas penelitian ilmiah dan perbandingan sistem yang ada. 4. Filosofia poetika atau aktiva. Di bidang seni, Aristoteles memuat pandangan tentang keindahan dalam buku Poetike. Aristoteles sangat menekankan empirisme untuk menekankan pengetahuan. Ia mengatakan bahwa pengetahuan dibangun atas dasar pengamanan dan penglihatan. Menurut Aristoteles, keindahan dan menyangkut keseimbangan ukuran, yakni ukuran material. Ia berpandangan bahwa sebuah karya seni adalah sebuah perwujudan artistik yang merupakan hasil chartasis disertai dengan estetika. Chartasis adalah pengungkapan kumpulan perasaan yang dicurahkan keluar. Kumpulan perasaan itu disertai dengan dorongan normatif. Dorongan normatif yang dimaksud adalah dorongan yang akhirnya memberi wujud khusus pada perasaan tersebut.